ngiring kita pikir bersama. Maaf, saya terbuka dalam kesempatan yang baik ini. Tidak sekedar saya, mungkin kita semua punya perhatian, pedulian. Tidak sedikit pada saat kita berangkat salat maghrib, salat asar, kita ketemu dengan anak kita yang sudah berusia di atas 10 tahun, bahkan sudah balik, yang semestinya saat-saat seperti itu sudah dia ikut serta untuk hadir di masjid melaksanakan salat berjamaah. Sebab amanah dari baginda Rasul, muru auladakum bis-shalah wa hum fi sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum fi ashrin. Suruh anak kamu untuk salat, berarti ajar untuk bisa salat pada usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun belum juga salat, pukul dia. Tidak ada orang tua yang pukul anaknya karena tidak salat. Tidak ada orang tua yang menangis karena anaknya sampai balik tidak bisa salat. Maaf, ini mari kita coba perhatikan. Saya tidak sedikit kadang-kadang di jalan menuju majelis taklim yang kebetulan ada kajian, menjumpai anak-anak kita keasikan dengan HP. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, bagaimana kita berharap akan lahir anak saleh kalau kehidupannya hanya penuh dengan TikTok, penuh dengan hiburan-hiburan yang ada di HP. Maaf, ini mari menjadi pikiran kita bersama. Ternyata tidak akan ada yang bermakna selain yang tiga itu. Pertama adalah sedekah jariyah, harta benda jangan kita pelit. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, minimal ilmu yang kita berikan kepada anak kita minimal, jangan tidak berilmu sama sekali. Tak mungkin orang berilmu tanpa dia ngaji, tanpa dia berada di majelis taklim, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sampai ulama berpesan, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Kamu wajib hadir, kalian kata ulama, di dalam majelis-majelis yang ada di situ bahasan kajian para ulama atau ulama ada yang memberikan di situ. Dan perhatikan apa yang keluar dari wejangan-wejangan ahli hikmah. Ahli hikmah humul ulama. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Terakhir, ya tentu saya mengajak kita bersama di samping keluarga juga bagaimana bersabar, bagaimana membina anak yang ada ditinggalkan oleh almarhum ini menjadi anak yang saleh dan doa. Tetapi juga mari saya dan kita bersama mengambil mau'izah. Kalau Al-Mukarram Ghamburul Husna saat ini, insya Allah hari ini hari berbahagia bagi beliau. Tetapi yang patut kita bertanya, kita yang masih hidup saat ini, ya, baik yang usia muda, usia tua, maaf, salah satu di antara beberapa surutus sa'ah tanda kiamat saat ini sudah bersesasa pemongkeng. Antara lain yang bisa yang kemukakan, ya takarabuz zaman, waktu terasa cepat berlari. Wi Jumat, lemak yang Jumat. Wi irab Dzulhijjah, tadi seberat Dzulhijjah balik. Ya, wi irab Ramadan, tentu Ramadan akan datang lagi. Tanda kiamat, ya takarabuz zaman. Yang kedua ya takarabul aswaq, semakin ramainya, dekatnya jarak pusat-pusat perbelanjaan. Ampura pemahaman kita tentang pasar saat ini berkembang. Tidak hanya pasar umum yang ada di setiap desa, tidak, tapi di setiap jalan ada pusat-pusat perbelanjaan. Tidak perlu sekarang masyarakat leleh hanya beli baju harus di Cakran, tidak perlu. Dari ujung timur sudah ada toko-toko. Di Kediri, masya Allah, malam hari kayak apa? Ya, itu artinya ya takarabul aswaq, pusat-pusat perbelanjaan begitu dekat sudah. Itu min asratis sa'ah, tetapi tidak pernah disadari, maaf. Yang berdagang di kios-kios keasikan berdagang tanpa pernah dengar mau hadiri salat berjamaah di masjid, padahal berdagang di depan masjid. Keenakannya melayani orang yang berbelanja, akhirnya tidak ada peningkatan ibadah. Padahal maaf bapak-bapak, dan pesan-pesan agama harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Pesan agama, pedagang harus baru berkah hidupnya. Jangan tinggalkan, ini salah satu yang sampaikan, jangan tinggalkan salat berjamaah, jangan lalai berjumat, jangan tidak punya waktu hadir di majelis taklim. Ini qaulu ba'dil hukama yang dimuat di dalam sebuah kitab, ungkapan sebagian ahli hikmah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, kita saat ini maaf, yang tua banyak yang meninggal. Tingkat meninggal saat ini begitu tinggi. Di Kediri yang beberapa hari 3 sekaligus.
yang tua, yang muda ada. Begitu juga hari ini di rumah ada tadi, di sini ada, di setiap desa hampir setiap hari. Ini tanda kiamat yang ketiga, kathratul maut kata Rasulullah. Banyaknya terjadi meninggal. Untuk itu baik yang muda maupun yang tua, mati itu hak setiap orang. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan untuk kita bersama. Kata beliau, kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin wa kam min alilin ya'ish hina min ad-dahr. Betapa banyak orang yang segar bugar mati tanpa sakit. Betapa banyak orang yang sakitnya tahunan belum mati juga sampai kering air mata keluarga. Terjadi duluan keluarga yang nunggu bajang itu meninggal duluan daripada orang tua yang ditunggu berbulan-bulan sakit. Ini kenyataan yang diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga bagi yang muda mari ingat, pada saat muda pun berpotensi untuk dikunjungi oleh malakul maut. Sangat berpeluang untuk malakul maut mencabut nyawa. Tidak pandang bulu yang muda, yang tua lebih-lebih anggur, termasuk yang lihat ini, yang jarang ini, yang usia di atas 70, jarang bisa kita hitung ini. Apa pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man balagha umruhu sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhidh li nafsihi kafanan. Barang siapa yang justru umurnya sudah sampai kepada usia baginda Rasul. Usia baginda Rasul 63. Kalau sudah usia sampai 63, siapkan bagi diri kain kafan. Sudahkah saya dan kita semua ingat menyiapkan diri kita kain kafan? Artinya tidak harus berupa kain, tapi persiapan menuju kepada saat tibanya kita yang dibungkus dengan kain kafan. Kita kemudian diusung seperti apa yang kita lakukan hari ini. Mari saya dan kita semua menjadikan kematian sebagai mau'izah. Akhiru dzikra hadhil ladzat yakni al-maut. Ingatlah oleh kalian, ingat kepada sesuatu yang memutuskan tali kenikmatan hidup duniawi, itulah al-maut. Mudah-mudahan saya dan kita semua semakin diberikan dia istiqomah untuk beribadah. Maaf, istiqomah membina anak-anak kita supaya anak kita menjadi saleh, anak kita menjadi berilmu, anak kita menjadi berakhlakul karimah. Ampura, maupun saya ingat baik dia kadang-kadang merasa perlu sampai. Betapa banyak pada saat orang pergi salat, anak-anak bajang pakai celana pendek bolak-balik. Kapan dia siap-siap untuk salat? Maaf ini kasus di semua desa ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, di jalan kita jumpai sedang bercelana pendek padahal kita sudah mau siap-siap untuk salat maghrib. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka selain daripada memberi perhatian khususnya orang tua? Berambisilah, meleklah peluk kami kita semua untuk memiliki anak yang saleh. Itulah yang bermakna untuk kehidupan kelak, untuk kebahagiaan ukhrawi kelak. Demikian, semoga semua keluarga Al-Mukarrah Akhun Al-Aziz Tuan Guru Haji Husnan Ahmadi diberikan ketenangan oleh Allah. Terus berdoa untuk almarhum, semoga kita semua juga bisa mengambil ibrah dan istiqomah dalam ibadah. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang, bila itu